Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Oke, kami akan mempresentasikan tentang tugas kodifikasi, cedera, keracunan, dan faktor eksternal. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kufa Akbar, saya NIM 42. Saya akan mempresentasikan tentang radang dingin, yaitu yang pertama adalah T33 radang dingin superficial, yang termasuk dengan dingin dengan hilangnya sebagian ketebalan kulit, kecuali radang dingin superficial yang melibatkan beberapa bagian tubuh, seperti T35.0. Yang selanjutnya adalah T33.0, radang dingin superficial pada kepala, T33.1, radang dingin superficial pada leher, dan T33.2, radang dingin superficial pada dada. Selanjutnya adalah T33.3 adalah radang dingin superficial pada dinding perut, punggung bawah, dan panggul. T33.4 adalah radang dingin superficial pada lengan, kecuali radang dingin superficial pada pergelangan tangan dan tangan saja, yaitu T33.5. Selanjutnya adalah T33.5, radang dingin superficial pada pergelangan tangan dan tangan. Selanjutnya adalah T33.6, radang dingin superficial pada pinggul dan paha. T33.7 adalah radang dingin superficial pada lutut dan tungkai bawah, kecuali radang dingin superficial pada pergelangan kaki dan kaki saja, seperti T33.8. Selanjutnya adalah T33.8, radang dingin superficial pada pergelangan kaki dan kaki. T33.9 adalah radang dingin superficial pada tempat lain dan tidak ditentukan, radang dingin superficial dari KITA, kaki NOS, dan bagasi NOS. Selanjutnya adalah radang dingin T34, yaitu radang dingin dengan nekrosis jaringan, kecuali radang dingin dengan nekrosis jaringan yang melibatkan beberapa bagian tubuh, seperti T35.1. Selanjutnya adalah T34.0, radang dingin dengan nekrosis jaringan kepala, T34.1, radang dingin dengan nekrosis jaringan leher, T34.2, radang dingin dengan nekrosis jaringan dada, T34.3, radang dingin dengan nekrosis jaringan pada dinding perut, punggung bawah, dan jaringan lengan, kecuali radang dingin dengan nekrosis jaringan pergelangan tangan dan tangan saja. Setelah itu T34.5, radang dingin dengan nekrosis jaringan pergelangan tangan dan tangan. T34.6, radang dingin dengan nekrosis jaringan pinggul dan paha. T34.7, radang dingin dengan nekrosis jaringan lutut dan tungkai bawah, kecuali radang dingin dengan nekrosis jaringan pada pergelangan kaki dan kaki saja. T34.8, radang dingin dengan nekrosis jaringan pergelangan kaki dan kaki. T34.9 adalah radang dingin dengan nekrosis jaringan pada tempat lain dan tidak spesifik, radang dingin dengan nekrosis jaringan dari kayak ITA, kaki NOS, dan bagasi NOS. Lanjut. Selanjutnya adalah T35, radang dingin yang melibatkan beberapa bagian tubuh dan radang dingin yang tidak dijelaskan. Seperti T35.0, radang dingin superficial yang melibatkan beberapa bagian tubuh. NOS, radang dingin multiple superficial. T35.1, radang dingin dengan nekrosis jaringan yang melibatkan beberapa bagian tubuh. Radang dingin multiple dengan nekrosis jaringan NOS. T35.2, radang dingin pada kepala dan leher yang tidak dijelaskan. T35.3 adalah radang dingin yang tidak dijelaskan pada dada, perut, punggung bawah, dan panggul. Radang dingin pada batang nos. T35.4, radang dingin ekstremitas atas yang tidak dijelaskan. T35.5 adalah radang dingin yang tidak dijelaskan pada ekstremitas bawah. T35.6 adalah radang dingin yang tidak spesifik yang melibatkan beberapa bagian tubuh. NOS, radang dingin multiple. T35.7, radang dingin yang tidak ditentukan pada lokasi yang tidak ditentukan. NOS, radang dingin. Selanjutnya.
Selanjutnya, saya Zara Putri Pralinda menjelaskan tentang keracunan obat-obatan dan bahan biologis dengan kode T36 sampai T50 yang termasuk overdosis zat ini zat yang salah diberikan atau diambil karena kesalahan, kecualinya penyalahgunaan zat yang tidak menghasilkan ketergantungan dengan kode F55 dengan efek samping, hipersensitivitas, reaksi, dan lain-lain. Dari bahan yang benar jika dibenarkan dengan benar, kasus-kasus tersebut diklasifikasikan menurut sifat dampak buruknya, seperti mah aspirin dengan kode K29, lalu kelainan darah dengan kode D50 sampai D276, infeksi kulit termasuk kontak dengan kode L23 sampai L25, lalu karena zat yang diambil karena secara internal L27, nefropati N14.0 sampai N14.2, efek samping obat yang tidak dijelaskan T88.7, intoxication artinya mabuk dan kode F10 sampai F19, reaksi obat dan keracunan yang mempengaruhi janin dan bayi lahir dengan kode T00 sampai T96, dan keracunan obat patologis dengan kode F10 sampai F40, F19. Next. Lalu ada keracunan oleh antibiotik sistematik dengan kode T36, kecualinya antibiotik yang terdiri dari anti neoplastik dengan kode T45.1 dan NIC yang diterapkan secara lokal dengan kode T49.0 yang digunakan secara topikal untuk telinga, hidung, dan tenggorokan kodenya T49.6 dan mata dengan kode T49.5. T36.0 itu penicillin, T36.1 itu cefalosporin dan antibiotik beta-laktam lainnya, T36.2 golongan chloramphenicol, T36.3 macrolida, T36.4 tetracycline, T36.5 aminoglikosida atau streptomycin, T36.6 rifamycin, T36.7 antibiotik anti jamur digunakan secara sistematik, T36.8 itu antibiotik sistematik lainnya, T36.9 itu antibiotik sistematik tidak spesifik. Lalu T37 itu keracunan oleh obat anti-infeksi dan antiparasit sistemik lainnya, kecualinya anti-infeksi dengan NIC yang diterapkan secara lokal dengan kode T49.0 digunakan secara topikal untuk telinga, hidung, dan tenggorokan T49.6, mata T49.5. T37.0 itu sulfonamida, T37.1 itu obat antimikobakteri, kecuali rifamycin dengan kode T36.6, streptomycin T36.5. Lalu ada T37.2 dengan obat anti malaria dan obat yang bekerja pada protozoa darah lainnya, kecuali turunan hidroksiklonolin dengan kode T37.8 dan T37.3 obat anti protozoa lainnya. T37.4 itu obat cacing, T375 itu obat antivirus, kecuali Famotidine T428, Citarabin T45.1, T378 antiinfeksi dan antiparasit sistem tertentu lainnya. Turunan hidroksikloroquinolin, kecuali obat anti malaria T37.2 dan T37.9 antiinfeksi dan antiparasit sistemik tidak spesifik. Next. Lalu ada T38, keracunan oleh hormon dan pengganti sistem sintetik serta antagonisnya tidak diklasifikasikan di tempat lain kecuali mineralocorticoid dan antagonisnya T50.0, hormon oksitosin T48.0, hormon
paratiroid dan turunannya T50.9. T38.0 glukokortikoid dan analog sintetik, kecuali glukokortikoid digunakan secara vertikal dengan kode T49. T38.1 hormon tiroid dan penggantinya. T38.2 obat anti tiroid. T38.3 itu insulin dan obat hipoglikemik oral atau antidiabetes. Sedangkan D38.4 itu kontrasepsi oral, sediaan dengan banyak bahan dan bahan tunggal. D38.5 itu estrogen dan progesteron lainnya, campuran dan mengganti. T38.6 antigonadotropin, antiestrogen, antiandrogen, tidak diklasifikasikan di tempat lain, tamoxifen, dan 38.7 androgen dan kontener anabolik. T38.8 itu hormon lain dan tidak spesifik serta pengganti sintetiknya, hormon hipofisis anterior atau adenohipofisis. T38.9 antagonis hormon lain dan tidak spesifik. Oke, saya lanjut. Nama saya Almaida Della, NIM 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang keracunan obat-obatan dan bahan biologis dengan kode T36 sampai T50. Yang T39 ini ada keracunan oleh analgesik, nonopioid, antipiretik, dan antirematik. Terus yang T39.0 itu ada salisilat, terus ada T39.1 turunan 4 aminofenol, T39.2 turunan pirazolon, dan T39.3 obat inflamasi non-steroid lainnya atau NSAID. Terus selanjutnya ada T39.4 antirematik, tidak diklasifikasikan di tempat lain kecuali glukokortikoid kode T38.0 dan salsilat kode T39.0. Selanjutnya ada T39.8 analgesik dan antipiretik nonopioid lainnya, tidak diklasifikasikan di tempat lain. Terus kemudian ada T39.9 analgesik, nonopioid, antipiretik, dan antirematik, tidak spesifik. Selanjutnya ada T40 keracunan narkotika dan psikotileptik atau halusinogen, kecuali intoxication artinya mabuk atau kodenya F10 sampai F19. Selanjutnya ada T40.0 candu. Ada juga yang T40.1 heroin, T40.2 opioid lainnya, kodein, dan morfin. T40.3 metadon, T40.4 narkoba sintetik lainnya, petidin. Terus selanjutnya ada T40.5 kokain, T40.6 narkotika lainnya dan dijelaskan, T40.7 ganja atau turunan, T40.8 lisergida atau LSD, T40.9 psikodispletik lainnya dan tidak dijelaskan atau halusinogen, mescalin, psilocybin. Selanjutnya
Terus selanjutnya ada T41 keracunan oleh anestesi dan gas terapeutik kecuali benzodiazepin kode T42.4, kokain kode T40.5, opioid kode T40.0 sampai T40.2. Selanjutnya T41.0 anestesi inhalasi kecuali oksigen dengan kode T41.5. T41.1 anestesi intravena tiobarbiturat. Terus ada T41.2 anestesi umum lainnya dan tidak spesifik. T41.3 anestesi lokal. T41.4 anestesi yang tidak ditentukan. Terus ada T41.5 gas terapeutik, karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya T42 keracunan obat antiepilepsi, sedatif, hipnotif, dan antiparkinsonisme kecuali intoxication artinya mabuk, kode F10 sampai F19. T40.0 turunan hidantoin, T42.1 imidazolbenis karbamazepin. Selanjutnya T42.2 succinimida dan oxazolidinedion. T42.3 barbiturat kecuali tiobarbiturat kode T41.1. T42.4 benzodiazepin. T42.5 antilepsi campuran tidak diklasifikasikan di tempat lain. T40.6 obat antilepsi dan sedatif sampai hipnotis lainnya. Metakualon asam valproat kecuali karbamazepin kode T42.1. T42.7 obat antilepsi dan obat penenang hipnotis tidak dijelaskan. Sedang tidur, draft, obat, tablet, atau tidak. T42.8 obat antiparkinsonisme dan depresan tonus otot sentral lainnya, amantadin. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyakitnya. Yang pertama ada radang dingin atau frostbite, kode T34.5. Kerusakan pada kulit dan jaringan yang disebabkan oleh paparan suhu beku, biasanya suhu di bawah min 0,55 C atau 31 F. Tanda dan gejala radang dingin meliputi yang pertama kulit dingin dan terasa seperti menusuk, yang kedua mati rasa, yang ketiga kulit yang terlihat merah, putih, putih kebiruan, kuning keabu-abuan, keunguan, coklat atau pucat, tergantung pada tingkat keparahan kondisi dan warna kulit asli. Yang keempat ada kulit keras atau tampak seperti lilin. Yang kelima kekakuan sendi dan otot. Yang keenam kulit melepuh setelah penghangatan kembali dalam kasus yang parah. Terus ada penyebab radang dingin atau frostbite. Yang pertama ada paparan kondisi cuaca dingin. Yang kedua kontak langsung dengan es, logam, beku, atau cairan yang sangat dingin. Yang ketiga mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan kondisi tubuh. Yang keempat berada di luar saat cuaca dingin dan angin terlalu lama. Selanjutnya, Saya Dewana Dipramesti NIM 38, saya akan menjelaskan tentang komplikasi frostbite. Tanpa penanganan segera, frostbite dapat berujung pada beberapa kondisi berikut ini. Yang pertama, ada peningkatan kepekaan terhadap dingin. Yang kedua, peningkatan risiko terkena radang dingin lagi. Yang ketiga, mati rasa jangka panjang pada bagian tubuh yang terkena. Keempat, keringat berlebihan atau hiperhidrosis. Yang kelima, ada perubahan warna kulit. Keenam, ada perubahan atau hilangnya kuku. Ketujuh, ada kekakuan sendi atau artritis radang dingin.
Selanjutnya, ada keracunan obat penisilin. Itu ada di kode T36.0. Penisilin adalah antibiotik yang biasanya diresepkan untuk membantu melawan berbagai infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya penyebabnya itu ada ketika alergi penisilin terjadi itu ketika sistem kekebalan menjadi hipersensitif terhadap obat. Tanda-tandanya itu ada ruam kulit, gatal, demam, pembengkakan, sesak nafas, pilek, mata gatal dan berair, bahkan anafilaksis. Selanjutnya ada keracunan obat sulfonamida, ada pada kode T37.0. Sulfonamida atau sulfa adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Sulfa bisa digunakan untuk menangani berbagai penyakit akibat infeksi bakteri, seperti infeksi saluran kemih, bronkitis, pneumonia, meningitis, serta infeksi mata atau telinga. Penyebab alergi obat sulfonamida adalah alergi sulfa terjadi ketika seseorang mengalami reaksi alergi terhadap obat yang mengandung bahan kimia bernama sulfonamid. Tanda-tandanya itu ada mual atau muntah, pusing, hilang selera makan, kelelahan, atau diare. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.